Shalom Teens. Senang sekali kita dapat bertemu kalian lagi hari ini. Rekaman ibadah ini dilakukan dengan prokes yang ketat. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya Teens. Untuk teman-teman Teens yang rindu untuk menabur, bisa secara online. Scan QR Code di samping ini. Follow our Instagram at teens_GSKI_Betani and subscribe to our YouTube channel Teens GSKI Betani. Join our Zoom online service every Sunday at 10 a.m. Register now. Mari kita hormati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Mari fokus beribadah pada Tuhan. Jangan makan dan bermain saat kita beribadah. Siapkan Alkitab kalian. Dan yang terakhir, selamat beribadah Teens. Shalom Teens, mari kita sama-sama menyembah nama Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk tetap taat dan tetap setia kepada-Mu ya Tuhan.
month of leadership. Today, we're going to have talk show and also Q&A session. So, you better prepare yourself and enjoy! Oke, halo semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabar kalian? Baik kan? Boleh dong minta reaction hatinya ya biar aku tahu gimana kabar kalian. Oke, mantap. Hati guys. Nah, oke, sebelum mulai mungkin kita perkenalan diri dulu kali ya. Oke, Boleh. jadi perkenalkan, namaku Brian dan ini temanku. Halo, aku Cafa. Nah, gimana nih kabarnya Cafa? Wah, tentunya baik banget dong. Apalagi kan hari ini bisa berkesempatan untuk mengikuti talk show. Nah, ini seru banget sih pasti. Bener banget. Nah, untuk kalian yang mungkin selama ini belum memberikan pertanyaan, kalian bisa langsung memberikan pertanyaan kalian melalui link yang akan di-share di bawah ini. Jadi nanti akan ada di kolom komen. Nah, ini udah ada linknya. Kalian bisa langsung bertanya di situ kalau kalian yang belum tanya. Nah, kalian juga bisa, kalau mungkin menurut kalian terlalu repot, kalian bisa langsung private chat aja ke Ko Yudi. Ini orangnya bisa raise hand. Nah, kalian bisa langsung chat aja, private chat, bilang aja mau tanya apa gitu. Oke. Nah, sekarang ini gimana ya? Kita mau ngapain ya sekarang ya? Jadi kita ada Q&A nih, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Nah, kamu tahu nggak sih, Caf, kita ini kedatangan 2 narasumber loh. Beneran? Jadi, Kita kan? Waduh, kan kita di sini moderatornya. Ada lagi dong. Iya, kita moderator. Orang-orang keren nih. Jadi yang pertama nih, dia itu ketua dari suatu divisi di Teens Kota ini. Tahu nggak kira-kira siapa? Divisi yang katanya sibuk banget ya? Bener banget. Kan habis ini sih? Natal tuh. Mulai ada persiapan-persiapan tuh. Wah. Nah, jadi apa ya? Jadi kita sambut untuk narasumber kita yang pertama di sini ada Kak Stanley. Oke. Halo teman-teman, selamat Buat pagi. kalian yang belum tahu Kak Stanley, nah ini Kak Stanley ini ketua divisi PAW, bener ya Kak ya? Iya benar. Oke. Nah, kemudian masih ada satu lagi narasumber kita ada lagi yang nih, satu lagi yang kalah ya. yang nggak kalah keren nih. Jadi narasumber kita yang satu ini tuh apa ya? Dia itu ketua dari suatu cabang di Teens. Bisa nebak nggak? Kira-kira ketua apa tuh? Cabang apa tuh? Ketua cabang yang depannya Aku J. kasih clue nih. J, bener banget nih. Yang mau nebak siapa yuk di kolom chat yuk, bisa langsung Ayo, komen. ada yang bisa nebak nggak kira-kira siapa ini? Atau Cabang ada yang mau nebak kira-kira siapa namanya? ketua Teens cabang mana nih? Oke, langsung saja ya. Jadi narasumber kita yang kali ini itu ketua dari cabang Teens Juanda. Kita sambut Kak Vito. Halo semuanya. Nah, halo Kak Vito, Kak Stanley. Halo. Mungkin kalian bisa memperkenalkan diri dulu mungkin ya. Mungkin bisa dari Kak Vito dulu ya. Itu Kak Stanley. Oke, halo teman-teman, namaku Vito. Aku dari cabang Juanda, aku dipercaya sebagai ketua dari cabang Teens Juanda. Salam kenal teman-teman. Ya, salam kenal Kak Vito. Nah, Nah, selanjutnya untuk Kak Stanley bisa tolong dipin. Jadi salam teman-teman, nama aku Stanley Gavino. Kalian bisa panggil aku Stanley. Aku dari ketua PAW Teens Kota. Wow. Gimana Kak? Kok kelihatan lemes banget gitu Kak hari ini Kak? Kenapa Kak? Enggak Semangat lemes gitu, kok. Kak? Sudah gimana nih semangat kabarnya lagi. Kak Stanley dan Kak Vito nih? Baik kan ya? Kabarnya? Baik kok, baik. Baik. Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Luar biasa. Nah, sebelum kemana-mana nih, kalau kamu Bray, menurutmu materi apa sih yang paling kamu favoritin di bulan ini? Ada nggak? Waduh. Lupa ya, jangan-jangan ya. Oh enggak dong, pastinya ingat. Lupa ada materi apa aja. Cuma gimana ya, dari 4 minggu ini materinya menarik semua gitu loh. Aku kayak apa ya, bisa mendapatkan makna-maknanya gitu. Tapi yang menurutku paling favorit dan paling ngena itu yang di minggu kemarin itu, minggu keempat. Jadi temanya tentang komunikasi sama Tuhan. Jadi kita itu nggak boleh berasumsi gitu. Kita harus menjalin komunikasi yang baik supaya nggak salah komunikasi gitu, supaya nggak salah sangka. Nah, kalau kamu sendiri, Caf, kira-kira yang Sama favorit dong. itu minggu keberapa tuh? Materi yang mana? Sama tuh, aku nggak paling ngena gitu ya. Jadi kayak ngingetin kita tuh bener-bener nggak boleh jalan sendiri, kayak
harus benar-benar sesuai sama tuntunan Tuhan supaya kita tuh juga nggak berjalan di jalan yang sesat gitu kan. Gitu. Nah, karena mungkin banyak juga teman-teman yang mungkin udah lupa sama materinya atau untuk teman-teman yang nggak sempat datang. Nah, kali ini mari kita minta tolong Kak Vito dan Kak Stanley untuk menjelaskan ringkasan lah dari bulan ini materinya gitu. Oke, silakan Kak. Silakan untuk Kak Stanley dan Kak Vito. Oke, jadi pada pagi hari ini aku sama Vito mau kayak ngulang sedikit tentang apa yang udah kita dapatkan selama 1 bulan ini kan ya. Tapi buat pertama-tama mungkin aku mau tanya dulu ke teman-teman semua, kira-kira apa sih yang membuat kalian itu nggak mau menjadi pemimpin, atau hal-hal apa aja yang menghalangi kalian itu untuk mau menjadi seorang pemimpin? Aku kasih mungkin 10 detik aja buat kalian jawab di kolom chat di Zoom ini. Ayo guys, jawab guys. Masa narasumbernya nggak dijawab ya kan? Mungkin MC-nya mau jawab juga nggak apa-apa. Apa ya? Kalau dari aku mungkin lebih ke apa ya? Takut salah tuh biasanya. Kalau Brian gimana nih, Bray? Apa ya? Aku belum kepikiran sih, tapi di sini ada nih paling repot. Oh iya, ketua apa-apa direpotin ya, terus nggak berani ngomong. Iya sih, kadang ada orang-orang yang gugup gitu ya demam panggung gitu ya. Harus siap menerima tanggung jawab yang besar, terus malu, kurang percaya diri. Banyak sih gitu. Iya, sebenarnya banyak juga sih memang faktor untuk kita itu mempunyai alasan takut untuk memimpin sesuatu atau menjadi pemimpin. Oke, jadi kalau gitu kita sekarang masuk aja ke materi yang bakal aku sampaikan ini untuk minggu pertama dan kedua. Nah, kita tuh seringkali ada di posisi di mana kita tuh dipilih untuk menjadi seorang pemimpin. Kita ditunjuk. Baik misalnya dari contoh yang paling kecil ya, kalau kita dulu waktu SD mungkin atau SMP, atau mungkin sampai SMA itu kita sering ditunjuk jadi ketua kelas misalnya. Itu pun sering aku alami sama teman-temanku dulu juga di kelas, paling waktu voting untuk jadi ketua kelas, kita selalu menghindar kayak, jangan aku, pasti kayak ada rasa takut, atau mungkin kayak tadi sudah dibilang di chat, takut repot, atau mungkin lebih ke arah malesnya untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi sebenarnya Tuhan itu selalu punya rencana. Tuhan itu sudah menyediakan jalan untuk kita lewati. Jadi yang mau aku maksudkan adalah ketika kita ditunjuk jadi seorang pemimpin, itu sudah merupakan rencana dari Tuhan, dan Tuhan itu pasti akan membantu kita untuk menjalani itu. Meskipun seringkali mungkin banyak rintangan di tengah jalan sebagai pemimpin. Mungkin kita harus menghadapi kayak anggota-anggota kita yang kita naungi itu lebih ke arah kayak, kok gini ya ternyata ya mereka ya, kok ternyata anggota-anggotaku itu memiliki perilaku sifat yang seperti ini. Tapi semua itu membantu kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, lanjut ke yang kedua adalah ketika kita sudah menjadi pemimpin, perkataan kita, cara kita berkomunikasi itu merupakan suatu faktor yang krusial atau suatu faktor yang sangat penting, karena ketika kita menjadi pemimpin, otomatis kita harus bisa mengkomunikasikan hal-hal tertentu itu dengan kepada anggota kita. Nggak semua orang itu bisa menerima saran maupun kritik. Dan juga cara kita menyampaikan itu harus bisa diterima oleh mereka. Kan ada orang yang judes mungkin cara ngomongnya, atau langsung straight to the point, jadi membuat orang itu kayak, loh, belum apa-apa kok sudah gini, atau loh, kenapa ya kok ditegur. Nah, itu merupakan pembelajaran bagi seorang pemimpin untuk dapat berkata-kata dengan baik dan bijak. Apalagi mungkin dimulai dengan latihan dari kecil, yaitu misalnya dari sosial media yang kita gunakan. Kita komen di post-postan orang, kita membuat konten. Semua itu harus kita perhatikan dengan baik, karena zaman sekarang bukan cuma mulut kita yang adalah harimau kita, tapi jempol kita ini juga sangat berbahaya. Bisa mengarahkan hal-hal yang buruk. Itu kalau menurut aku sih, mungkin bisa dilanjut sama Vito untuk beberapa minggu ke depannya. Iya, teman-teman, aku lanjut ya. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Kak Stanley tadi, kita harus sebagai pemimpin, kita harus dapat menjaga mulut perkataan kita. Kalau zaman sekarang kan zaman digital, jempol kita adalah mulut kita kalau zaman sekarang ya, teman-teman. Nah, caranya menjadi pemimpin itu, kita juga harus sebagai menjadi teladan bagi hamba-hambanya kita gitu. Kita nggak cuma berkata doang, tapi kita juga harus menjadi teladan, kita harus bertindak sesuai dengan
apa yang menjadi tanggung jawab kita seperti itu. Nah, pemimpin itu nggak cuma menjadi teladan doang teman-teman dalam berperilaku atau dalam perkataan, tetapi juga dalam keimanan, dalam kesetiaan, dan juga dalam tanggung jawab. Karena kalau kita cuman berperilaku aja itu rasanya kurang ya teman-teman. Karena kan seorang pemimpin kan juga harus memerlukan komunikasi dengan Tuhan gitu teman-teman. Seperti yang di minggu keempat sudah diajarkan, kita diajarkan untuk berkomunikasi supaya apa? Supaya kita tidak menimbulkan asumsi-asumsi yang menurut kita benar, tetapi menurut Tuhan itu salah teman-teman. Karena komunikasi yang kurang dan menimbulkan asumsi-asumsi, karena asumsi itu merupakan pedang bermata dua, dan asumsi yang kita bikin-bikin sendiri itu merupakan awal permulaan dari kekacauan-kekacauan yang akan terjadi seperti itu teman-teman. Karena itu penting bagi kita untuk berkomunikasi selalu dengan Tuhan, meminta bimbingan dan meminta pertolongan ke Tuhan supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan itu tidak berawal dari asumsi kita, melainkan dari kehendak Tuhan. Seperti itu teman-teman. Oke. Thank you Kak Vito dan Kak Stanley. Kita jadi keinget lagi ya tentang materi-materi di bulan ini. Aku paling suka nih kata-katanya Kak Stanley tadi. Bukan hanya mulutmu adalah harimaumu, tapi sekarang jempolmu adalah harimaumu ya. Jadi sekarang bagi netizen-netizen nih sering ya ngetik-ngetik di komen, sosmed gitu ya. Oke, jadi ya setelah review ini kita jadi keinget kan sama materi-materi yang ada di bulan ini. Ya meskipun materinya sama kayak bulan September yaitu leadership, tapi di bulan ini kita juga bisa belajar banyak juga tentang leadership. Itu. Bener banget. Bulan ini benar-benar lebih detail gitu ya. Maksudnya lebih jelas, lebih banyak hal baru lah yang dapat kita pelajari. Nah, sekarang ini aku mau ngingetin ke teman-teman sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada dua narasumber kita ini, kalian bisa langsung chat private chat di Zoom ke Ko Yudi, atau bisa ngisi Google Form yang dikirim tadi gitu. Jadi nanti pertanyaan kalian akan kita berusaha jawab lah pokoknya ya. Nah, daripada lama-lama lagi, kita mulai aja. Kita masuk ke pertanyaan pertama, dan pertanyaan pertama ini itu ada hubungannya sama apa yang telah disampaikan Kak Stanley di awal tadi, mengenai tidak mau menjadi pemimpin nih. Nah, ini mungkin pertanyaan yang bisa menggambarkan isi hati banyak orang nih yang emang kenapa nggak mau jadi pemimpin, gimana sih cara mengatasinya, dan lain-lain. Nah, mari kita langsung bacakan aja pertanyaannya. Saat kita tidak memiliki jiwa pemimpin dan tidak mau menjadi pemimpin, lalu kita disuruh untuk memimpin sesuatu, bagaimana caranya agar kita dapat memimpin hal itu dengan baik, walaupun kita tidak suka? Nah, silakan untuk Kak Vito bisa dijawab. Oke, ya banyak dari kita ya yang sering ditunjuk, tetapi kadang-kadang kita itu nggak mau karena mungkin kita merasa bahwa kita nggak punya jiwa kepemimpinan, kita nggak tahu bagaimana caranya memimpin gitu ya. Tapi teman-teman di sini tuh caranya yaitu dengan komunikasi teman-teman, komunikasi dengan Tuhan untuk meminta bimbingan agar dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan gitu teman-teman. Nah, agar mampu untuk melaksanakan tugas sebagai seorang leader itu, nah leader itu biasanya teman-teman orang-orang hebat itu dia itu nggak ingin memimpin di awal, dia itu merasa ya kayak ini nggak punya jiwa kepemimpinan, nggak bisa memimpin dan lain-lain gitu. Tetapi jika seorang leader itu dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin, dan seorang leader itu menjawab iya, dan meskipun kalian itu menolaknya, tetap menolaknya gitu, walau di kesempatan A kalian menolak, di kesempatan B kalian menolak, di kesempatan C kalian akan tetap dihadapkan oleh hal-hal yang sama seperti itu teman-teman. Jika kalian sudah dipilih Tuhan untuk menjadi leader, nah meskipun kalian menolak, kalian akan tetap menjadi salah satu yang diinginkan oleh Tuhan dimanapun kalian berada. Nah, caranya dapat memimpin bagaimana ya? Karena pemimpin itu nggak dilahirkan teman-teman. Jiwa kepemimpinan itu nggak dilahirkan. Kalian nggak lahir langsung jadi pemimpin gitu, enggak. Tetapi pemimpin itu dibentuk dari sekian banyak tanggung jawab yang dia terima. Seperti itu teman-teman. Mungkin Kak Stanley ingin menambahkan. Oh, oke. Boleh. Yang dikatakan sama Kak Vito itu benar ya. Memang seorang pemimpin itu dia melalui proses-proses tertentu. Jadi yang mau aku sampaikan adalah jangan pernah takut untuk mencoba untuk menjadi seorang pemimpin. Karena gimana pun juga pasti ada
kali yang pertama untuk semua hal. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu pasti kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapat. Jadi kayak pengalaman-pengalaman baru yang bisa kita dapat hanya ketika waktu kita ini belajar menjadi seorang pemimpin. Karena menjadi pemimpin itu juga bisa memberikan dampak positif bagi kita sendiri. Misalnya otomatis waktu kita kuliah mungkin atau sekolah atau mungkin nanti ngelihat ke depannya kita sudah kerja, akan ada suatu fase di mana kita akan mengalami atau merasa menjadi seorang pemimpin. Kita sendiri sebagai anak Tuhan kan nggak mungkin kita maunya cuma jadi ekor terus atau menjadi di posisi bawah terus. Kita pasti akan pingin atau memang ya memiliki cita-cita atau mimpi untuk menjadi kepala atau menjadi seorang pemimpin. Jadi ya jangan pernah takut untuk mencoba, untuk melakukan. Kan nggak ada salahnya juga kalian mencoba untuk menjadi seorang pemimpin. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita mau nggak mau kita harus menghadapi itu, bener kan ya? Bener ya? Benar. Tapi gimana nih kalau misalnya apa kita tuh misalnya kita tuh udah disuruh nih harus nih jadi pemimpin. Nah, tapi bagaimana kita tuh dapat melakukan hal itu dengan baik walaupun aslinya kita tuh tidak suka gitu. Oke. Ini kondisinya kita nggak suka gitu ya sama. Iya, jadi misal ya gitu. Sebenarnya kalau menurutku kalau suka atau nggak suka itu relatif ya. Maksudnya kalau kalian teman-teman nggak pernah mencoba, bagaimana kalian tahu kayak misalnya kalian tuh nggak suka? Ini pengalaman pribadi dari aku sendiri. Dulu waktu SMA aku pernah ditunjuk jadi seorang ketua band, yang dimana waktu itu aku sangat ragu untuk menjawab iya, karena aku merasa aku nggak suka. Ini cuma asumsi pertama-tama, aku merasa aku nggak suka, aku males, soalnya nanti pasti disuruh izin ruangan, izin alat musik, lalu harus ngurus apa-apa itu semua ke guru, terus kayak harus bertanggung jawab atas alat-alat yang dipakai. Jadi pertama aku langsung menyimpulkan kayak enggak, aku males, aku nggak suka dengan ya tanggung jawab yang diberikan kepada aku ini. Tapi karena ya waktu itu ada paksaan-paksaan dari anggota-anggota yang lain, dari guru juga, akhirnya ya udah aku akhirnya menerima untuk menjadi seorang ketua band. Dan setelah dijalani sebulan 2 bulan, mungkin pertama kayak berat, kayak aduh harus gini. Tapi lama-lama itu aku merasa kayak oh ternyata asik juga ya, ternyata seru juga, ternyata aku bisa mendapatkan banyak knowledge, banyak informasi-informasi baru tentang hal-hal yang sebelumnya aku nggak tahu. Misal kayak jenis-jenis alat musik, terus kayak tipe-tipe alat musik yang dipakai itu seperti apa. Lalu mungkin mulai ke alat-alatnya yang dipakai untuk kita latihan itu seperti apa. Nanti arahnya mulai ke masuk ke apa namanya itu cara kita lobby dengan guru itu seperti apa agar bisa mengkomunikasikan antara jadwal latihan dan jadwal kelas. Jadi sebenarnya apa yang mungkin pertama kita mikir kita nggak suka, itu waktu kita jalanin, untuk eksekusi, itu mungkin bisa aja berbeda. Jadi untuk asumsi nggak suka, itu sebenarnya kurang kuat gitu loh menurutku sendiri. Mungkin Vito bisa nambahin sedikit. Iya, aku mungkin menambahkan sedikit dari yang dikatakan Kak Stanley. Benar apa yang dikatakan Kak Stanley, kalau kita nggak mencoba, kita nggak melakukan terlebih dahulu, gimana kita tahu kalau kita suka atau enggak gitu loh. Kalau teman-teman misalnya punya makanan favorit gitu, misalnya bakso gitu teman-teman. Nah teman-teman nggak mungkin langsung bilang, oh, aku suka bakso, padahal teman-teman belum mencoba gitu loh. Teman-teman pasti mencoba terlebih dahulu, makan sedikit-sedikit, terus teman-teman merasa wah iya ya aku suka gitu. Nah teman-teman pasti bakalan terus-terusan makan bakso. Nah sama case-nya kayak kalau menjadi leader. Aku mau sharing juga. Dulu sebelum aku ditunjuk sebagai ketua tim, aku juga menolak. Bahkan aku sampai kabur. Seminggu nggak datang ke gereja, 2 minggu malah, supaya nggak ditunjuk-tunjuk. Nggak dimintain tolong terus. Aku kabur, aku bilang, enggak, jangan aku gitu. Karena aku mikir waktu itu, aku juga mikir, wah aku nggak bisa ini, aku nggak pernah jadi ini tuh, nggak pernah jadi leader dan ini. Apalagi kalau mimpin dalam ibadah gereja gitu ya, karena aku nggak pernah terpikir sama sekali. Tetapi waktu itu ada seorang yang berkata kepadaku, cobaan dulu, kalau kamu nggak suka mundur, kalau kamu suka ya lanjutin. Nah dari situ aku pikir, oh ya udah, aku bakalan langsung terjun aja gitu. Aku terima. Itu pertamanya aku mikir gini teman-teman, aku mikir wah tak sengaja lah biar aku nggak suka gitu, supaya aku bisa langsung keluar gitu ya kan teman-teman. Nah, tapi lama-kelamaan sebagai pemimpin itu bukanlah orang yang sempurna teman-teman. Apapun yang dia putuskan, apapun yang dia katakan itu ya kita sebagai manusia biasa. Kita bisa melakukan kesalahan, kita bisa melakukan perkataan yang salah, tindakan yang salah gitu teman-teman. Tapi kita sebagai pemimpin, kita ngobrol sama
anggota kelompok kita ngobrol sama anggota-anggota kita yang lain, di divisi yang lain gitu. Nah, teman-teman pasti merasakan suatu sukacita dan tidak pernah teman-teman dapat dari hal-hal yang lain selagi kalian tidak menjadi leader gitu, teman-teman. Nah, dari situ aku belajar bahwa oh iya aku suka karena aku ada teman-teman gitu, aku punya teman-teman banyak, aku bisa kenal dari cabang ini cabang itu gitu, teman-teman. Nah, bagaimana caranya menjadi leader itu ya itu tadi, teman-teman coba dulu, teman-teman rasakan terlebih dahulu, teman-teman cari apa yang membuat teman-teman itu happy dan membuat teman-teman itu semangat untuk menjalani sebagai leader. Seperti itu teman-teman dari aku. Terima kasih. Oke, berarti kesimpulannya itu, kalau misalnya kalian merasa, gimana sih aku tuh nggak suka, tapi kok aku tuh harus mimpin, coba aja guys, karena pasti kalian di situ menemukan pasti kalian di situ tuh menemukan suatu pelajaran dan kalian tuh lama-kelamaan pasti timbul rasa suka gitu sih. Bener, jadi apapun tuh harus dicoba dulu baru ngerti. Bener banget tuh. Nah, ya yang kita tahu ya, kalau misal kita dikasih kepercayaan, kita belum yakin, kita nggak apa-apa, coba dulu ya, kita rasakan dulu. Terus kita perlu ingat lagi kalau mereka yang milih kita itu juga nggak sekedar milih ya. Mereka itu kayak mempertimbangkan berbagai aspek gitu ya. Nah, berikutnya di pertanyaan kedua, kira-kira nih, leader yang baik itu kira-kira seperti apa sih, Kak? Leader yang baik itu? Mungkin bisa dijawab dari Kak Stanley dulu. Untuk leader yang baik, sebenarnya banyak sih untuk hal-hal yang membuat seorang leader itu menjadi leader yang baik atau menjadi leader yang bisa kita jadikan sebagai seorang panutan. Cuman menurutku ada dua faktor atau dua hal yang membuat seorang leader itu bisa dikatakan leader yang baik. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen itu mungkin buat kalian yang belum mengerti komitmen itu seperti apa yang sudah kita putuskan di awal, kita itu berjanji untuk tetap melakukannya sampai akhir dan melakukannya dengan sepenuh hati. Misalnya kita komitmen untuk menjadi seorang pemimpin, berarti kita sampai akhir tugas jabatan kita selama kita memimpin, kita harus memberikan yang terbaik. Kita nggak memberikan hanya separuh-separuh atau setengah-setengah, tapi kita berjanji atas keputusan yang sudah kita buat agar kita tetap melakukannya dengan sepenuh hati kita, dengan yang memberikan yang sebisa mungkin yang bisa kita berikan yang terbaik tentunya. Lalu untuk yang kedua, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik menurutku adalah memiliki keinginan atau tidak enggan untuk melayani sesama anggotanya. Banyak orang menjadi pemimpin itu malah menindas atau mungkin malah menjadi lebih ke arah seorang bos, yang dimana bos itu artinya dia tuh suka nyuruh-nyuruh aja, kamu harus gini, kamu harus gitu, kamu harus gini, kamu harus gitu. Sedangkan kalau menurut aku sendiri, leader adalah orang yang akan mengajak anggotanya untuk bekerja bersama. Jadi lebih ke arah, ayo kita lakukan bersama, ayo kita lakukan ini bersama, kita pasti bisa, dan lain-lain. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, itu enggak cuman memberikan perintah, tapi kalian harus bisa mengerti setiap anggota kalian. Kalian harus bisa mengerti apa yang menjadi isi pikiran dan keinginan dari anggota-anggota kalian. Kalian harus bisa melayani mereka seperti kalian itu bukan seorang pemimpin, tapi kalian itu setara dengan mereka. Dengan itu kalian itu bisa menciptakan relationship atau connection yang baik antara kamu sebagai leader dengan anggota-anggotamu. Dan itu sangat baik untuk kemajuan suatu organisasi. Mungkin itu menurutku. Mungkin Vito bisa menambahkan beberapa poin. Oke, aku mau menambahkan beberapa poin dari pengalamanku. Seperti yang dikatakan Kak Stanley tadi, aku menggunakan caranya apa yang dikatakan Kak Stanley. Kalau di cabangku Juanda, aku nggak pernah mutusin. Aku nggak pernah mutusin, ya walaupun aku leader, aku nggak pernah mutusin kalau rapat, aku nggak pernah mutusin. Karena aku selalu memegang prinsip kita sama rata, sama pemikiran, sama keputusan. Apapun yang kita putuskan merupakan hasil dari musyawarah gitu. Karena kalau misalkan kita memutuskan satu belah pihak, nah pasti ada hati yang tersakiti, ada anggota yang tersakiti seperti itu. Nah karena itu kenapa walaupun aku seorang leader di cabangku, aku tetap bakalan memilih untuk musyawarah gitu, teman-teman. Oke, jadi kalau aku simpulin nih, berarti ciri-ciri leader yang baik itu berarti yang kira-kira bisa tanggung jawab, terus bisa melayani sesama ya, terus bisa ngajak kerjasama juga, peduli sama teman-temannya, dan nggak egois gitu ya. Oke, ya sih benar banget ya. Itu komitmen, itu yang paling susah sih. Kayak harus dari awal sampai akhir dia tuh harus konsisten dengan apa yang dia sudah dengan tanggung jawabnya lah intinya. Yang sudah diambil gitu. Benar. Benar banget.
Nah, ini ada pertanyaan bagus lagi nih, Kak. Ini pertanyaan selanjutnya. Apa yang harus didahulukan diri sendiri atau orang lain? Kita harus menyelesaikan masalah kita terlebih dahulu atau membantu orang lain menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu? Mungkin Kak Vito bisa bantu jawab. Oke, ini agak susah ya teman-teman. Terkadang sebagai nggak cuma leader teman-teman, sebagai anggota biasa pun, kita sebagai siswa atau mahasiswa itu juga berpikir apakah harus menolong terlebih dahulu. Padahal kita sendiri itu punya permasalahan sendiri gitu loh teman-teman. Nah, apa yang kita lakukan itu ya kita melihat terlebih dahulu apakah masalah kita lebih besar daripada masalah orang lain gitu teman-teman. Jika iya, maka kita bisa untuk berfokus dulu terhadap permasalahan yang kita hadapi gitu teman-teman. Tapi jika tidak, ya kita dapat mengesampingkan permasalahan yang kita miliki, maka kita bisa berkorban waktu kita, berkorban tenaga kita untuk menolong permasalahan orang lain. Nah, karena case-nya ini sebagai leader ya kita harus berkorban gitu teman-teman. Kita nggak egois. Ya walaupun walaupun orang lain punya permasalahan, tapi jika permasalahan orang lain lebih besar dari permasalahan kita, ya kita berkorban untuk menolong orang lain. Ini bukan berarti egois ya teman-teman. Karena bagaimana kita bisa menolong orang lain jika permasalahan kita sendiri aja nggak tertolong gitu teman-teman. Kayak gitu. Bisa Kak Stanley menambahkan mungkin? Oke. Yang dibilang sama Kak Vito udah benar sih. Intinya adalah kita harus melihat dari segi prioritas. Mana yang harus diprioritaskan, mana yang penting dan mendesak. Jadi kita ya bisa menunda tanggung jawab kita kalau memang ada yang lebih mendesak daripada tanggung jawab kita itu sendiri. Soalnya kalau kita nggak melakukan itu, kita juga nggak akan bisa menjadi berkat kan. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan tanggung jawab kita sendiri. Karena kita sendiri itu menjadi berkat dan kita melayani orang lain atau membantu orang lain itu melalui kelebihan kita dan bukan memberikan yang menjadi kekurangan kita. Gitu sih. Wah, itu udah komplit banget tuh. Lengkap jawabannya, singkat, padat, dan jelas ya, Kak ya. Jadi Oke, kalau silakan. aku simpulkan tadi itu mungkin kayak apa ya? Kita harus bisa membereskan masalah kita dulu ya. Kita harus ready dulu untuk menerima curhatan atau membantu teman kita yang memerlukan bantuan gitu ya, Kak. Oke. Nah, mungkin berikutnya nih di pertanyaan pertanyaan keempat, sorry. Nah, saat ketua saya punya cara pikir dan cara kerja yang berbeda dari firman Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Mungkin bisa dijawab dari Kak Stanley dulu. Oke, ini agak susah sih sebetulnya. Kalau menurut aku, kalau misalnya pemimpin itu melakukan sesuatu yang tadi pertanyaan berbeda dari firman Tuhan ya. Ya. Oke, kita lihat dulu itu berbeda apa. Kalau memang dia obvious atau memang kelihatan memang salah dan melanggar firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita sendiri harus mengambil sikap untuk tidak melakukan hal tersebut. Jadi kita harus memiliki keberanian untuk berkata tidak atau mengambil keputusan yang memang kalau yang keputusan pemimpin kita tidak sesuai dengan firman Tuhan dan itu jelas salah, kita harus berani menolak. Karena kita tuh ya memang seharusnya lebih takut sama Tuhan, bukan sama manusia. Mungkin cara penyelesaiannya adalah ajak ngomong secara baik-baik. Mungkin bisa ajak ngomong secara empat mata. Kalian bisa bicara dengan bertukar pikiran. Kalau memang leadernya kalian itu orangnya bisa open-minded, bisa terbuka dengan kritik dan saran, itu akan lebih baik. Jadi kalian ajak ngomong dengan baik. Tapi kalau misalnya memang keputusan yang dibuat pemimpin kalian itu kalian masih abu-abu antara ini benar atau enggak. Mungkin bisa kalian tegur dulu secara baik-baik. Tetap bicara empat mata, tapi kalian tegur dulu. Jangan langsung mengambil keputusan untuk tidak melakukan. Karena menurut aku, seorang leader itu pasti mempunyai banyak persepsi. Dia akan mempunyai banyak perspektif atau sudut pandang yang mungkin kalian nggak pikirkan. Mungkin yang leader itu pikirkan berbeda sama yang kita pikirkan. Tapi mungkin saja yang dia pikirkan juga benar dan memang untuk kebaikan dari organisasi yang dia pimpin itu sendiri. Gitu. Oke, mungkin dari Kak Vito ada yang mau ditambahkan? Aku mau menambahkan beberapa kata aja sih. Ya karena emang sebagai leader kan juga manusia, seperti yang udah dikatakan tadi, manusia tidak ada yang sempurna. Karena kalaupun misal berbeda dari apa yang diajarkan Tuhan, kalau nggak berlebihan banget, ya nggak apa-apa. Kita cuman
bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh leader kita, tetapi kalau sangat melenceng dari firman Tuhan atau bahkan menyedihkan hati Tuhan, membuat Tuhan sedih, ya kita harus berani untuk berkata tidak dan menolak apa yang disuruh oleh leader kita, seperti itu. Oh, oke. Jadi kalau aku bisa tarik kesimpulan, kalau misal cara memimpinnya, cara kerjanya berbeda dari firman dan itu salah, jadi kita tidak boleh kita harus berani untuk berkata tidak ya atau tidak setuju. Nah, habis itu kita juga tidak boleh langsung menjudge gitu ya. Kita harus bisa berdiskusi gitu ya. Diajak ngomong mungkin leadernya, diajak diskusi kalau ini tuh nggak baik, itu gimana gitu ya. Jadi kalau misal nggak sesuai sama firman, jadi kita mungkin nggak boleh mengikutin ya. Terus kita juga harus komunikasi juga sama leader kita. Oke. Nah, sekarang ini mungkin kan banyak juga teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih belum sempat diberi kesempatan atau masih belum pernah lah dapat tanggung jawab untuk memimpin. Nah, ini ada temen nih yang nanya nih, saat kita belum dipilih menjadi pemimpin dalam suatu kelompok, apakah pasti Tuhan mempunyai rencana ke depannya supaya kita dapat memimpin? Ini mungkin siapa ini? Kak Vito mungkin atau Kak Stanley bisa jawab ya. Oke, aku jawab dulu ya. Sedikit berat ya teman-teman saat kita belum dipilih menjadi pemimpin suatu kelompok. Pemimpin itu bukan berarti kita memimpin dalam kelompok gitu teman-teman. Pemimpin itu yaitu yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Bukan berarti orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan itu adalah pemimpin. Bukan. Jadi kita itu walaupun nggak dipilih, nggak ditunjuk sebagai ketua kelompok, nggak ditunjuk sebagai leader, selagi kita memiliki jiwa kepemimpinan, ya kita bisa dibilang sebagai pemimpin gitu. Karena kita memimpin atas diri kita sendiri. Kita tetap mengomunikasikannya dengan Tuhan, seperti yang kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, untuk bagaimana menjadi leader yang baik, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Selagi kita memiliki jiwa kepemimpinan, kita berkomitmen, bertanggung jawab atas apapun yang tanggung jawab yang kita miliki, gitu ya, kita dapat disebut bahwa kita adalah leader ya, walaupun kita tidak memimpin dalam suatu kelompok, gitu teman-teman. Itu sih dari aku. Kalau mungkin dari Kak Stanley mungkin. Oke, mungkin aku akan tambahin sedikit ya. Kalau waktu kita belum dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, mungkin ya Tuhan mungkin belum memberikan itu untuk kita, untuk memberikan kita tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin, atau mungkin teman-teman kita misalnya ini sistemnya voting atau mungkin pengambilan suara gitu kan ya, dan mereka nggak memilih kita. Yang aku mau bilang mungkin jangan berkecil hati, tapi tetap introspeksi diri. Mungkin waktu itu kalian masih belum memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin, itu bisa jadi. Atau kedua mungkin memang kalian bisa menjadi pemimpin di tempat yang lain seperti yang Vito bilang, nggak harus jadi pemimpin untuk memiliki sebuah jiwa kepemimpinan. Mungkin seperti itu yang bisa aku tambahkan. Oke, berarti walaupun kita belum pernah dapat kesempatan, kita itu harus nggak boleh berkecil hati dan kita harus tetap kita harus menambah kapasitas diri kita supaya kita tuh juga layak untuk diberi tanggung jawab sebagai pemimpin gitu. Benar juga. Dan mungkin pemimpin itu bukan hanya sekedar di suatu kelompok ya atau tim ya, tapi kita bisa memimpin mulai dari diri sendiri dulu ya. Dengan cara mungkin kita tanggung jawab, kita harus mengasah diri supaya bisa menjadi lebih baik. Oke. Nah, mungkin kita sudah ada keinginan untuk menjadi seorang pemimpin ya. Tapi di pertanyaan berikutnya ada yang bertanya seperti gini. Bagaimana cara agar kita dapat menghilangkan rasa malu, malas, dan lain-lainnya yang dapat menghambat perkembangan kita menjadi seorang pemimpin tuh? Mungkin bisa dimulai dari Kak Stanley dulu. Oke, jadi pertanyaannya cara menghilangkan rasa malu, malas, dan lain-lain yang minder ya, kayak minder gitu juga. Itu kembali lagi ke ke komitmen yang tadi aku udah bilang. Kalau misalnya kalian sudah ditunjuk jadi pemimpin, ya wajar sih. Misalnya kayak ada perasaan, aduh,
males ini ngejalanin. Nah, itu adalah sebuah awal mula kayak kalian mulai pudar dari komitmen kalian yang sudah kalian buat menjadi seorang pemimpin. Jadi cara melatihnya adalah mungkin cara menghilangkannya rasa-rasa tersebut adalah mungkin yang pertama yang kalau aku sendiri bakal lakuin, aku akan berdoa, aku minta Tuhan bantu berikan aku kekuatan supaya aku bisa melalui ini. Mungkin menjadi pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin suatu acara yang berat, makanya jadinya kayak malas. Atau mungkin kalian merasa seperti yang kayak Brian bilang, minder. Nah, itu kembali lagi, kalian jangan pernah merasa minder. Karena ketika kalian sudah ditunjuk oleh untuk menjadi seorang pemimpin, berarti ada sesuatu, ada beberapa hal atau beberapa faktor yang membuat kalian itu dilihat orang, oh dia ini cocok jadi pemimpin. Jadi untuk apa kalian merasa minder? Tetap aja pede, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, tapi ya itu, jangan malas. Tetaplah stick sama komitmen yang sudah kalian buat, maka kalian pasti bisa menjalani itu. Tapi ya jangan lupa untuk berdoa. Soalnya ya kita semua tetap manusia. Rasa malas, rasa malu, atau mungkin rasa minder itu pasti tetap ada. Yang bisa mengatasi itu ya sebenarnya kita sendiri dan juga Tuhan. Gitu menurut aku. Mungkin Vito bisa menambah. Iya, aku mau menambahkan sesuai dengan apa yang aku ceritakan tadi di awal-awal. Aku juga merasa malu, aku juga mempunyai rasa malas gitu ya kan teman-teman. Tetapi kembali lagi kalau aku udah bilang iya, aku bilang iyanya itu enggak ke manusia, aku bilang iyanya ke Tuhan. Karena aku tanya balik, ya masa kita mau bohongin Tuhan, kita mau gocek Tuhan gitu ya kan nggak mungkin ya kan. Kita mau bilang Tuhan aku iya gitu, terus tiba-tiba di akhir bilang Tuhan nggak jadi gitu kan. Ya kan kita malah mengecewakan hati Tuhan gitu. Nah, kita sebagai seorang pemimpin jika kita udah berkata iya atau kita ingin ditunjuk sebagai pemimpin, cara menghilangkan rasa malu itu ya itu tadi. Seperti yang dikatakan Kak Stanley, orang-orang lihat itu kalau kita udah pakai title pemimpin ya, orang-orang itu lihat pasti, oh dia pasti berwibawa, dia pasti mempunyai suatu alasan kenapa untuk dipilih menjadi pemimpin, seperti itu teman-teman. Karena seperti yang dikatakan Kak Stanley tadi, kita juga membutuhkan komunikasi sama Tuhan gitu loh, supaya kita nggak malas. Kalau kita misalnya bangun pagi mau ke gereja, aduh aku malas Tuhan. Nah, kalian komunikasi sama Tuhan, kalian berdoa, kalian minta kekuatan dari Tuhan, kayak gitu teman-teman. Kalau kalian malu biasanya mengumumkan pengumuman, ya kalian ngomong ke Tuhan juga. Tuhan, aku malu Tuhan, beri aku kekuatan, berikan aku kepercayaan diri, seperti itu teman-teman. Kayak gitu sih dari aku. Oh, oke. Jadi kalau aku simpulin berarti kita kalau sudah dipilih itu jangan minder ya, karena orang yang memilih kita itu pasti sudah melihat potensi ya dalam diri kita bahwa kita itu cocok gitu kan. Terus kita juga harus pegang komitmen gitu ya kalau ingin jadi ini leader, dan ingat yang harus tetap kita ingat adalah kita harus berdoa dan minta tuntunan ke Tuhan ya. Oke. Nah, aku mau tanya nih ke teman moderatorku ini, Cafa nih. Kira-kira kamu ada nggak pengalaman untuk menjadi pemimpin nih? Kira-kira? Apa ya? Sebenarnya banyak sih ya. Tapi kayak gini guys, aku tuh ada pengalaman. Kayak contoh nih, karena kan yang dipilih tuh kadang tuh guru tuh asal pilih ya. Maksudnya biar rata aja gitu, asal pilih yang belum pernah dapat dikasih gitu ya. Nah, tapi kadang itu yang dikasih tuh nggak bertanggung jawab. Kalian sering nggak punya ketua yang kayak gitu tuh? Apalagi dalam kelompok tuh. Jadi kan akhirnya, gini maksud aku, walaupun kalian itu bukan pemimpin dalam kelompok tersebut, tapi kalian tuh bisa membantu ketua kalian ini dengan kemampuan yang kalian bisa. Misal nih, ketua kalian emang yang males banget, dia emang nggak pernah kerja tugas dan lain-lain. Nah, apalagi nggak ngurusin kelompoknya. Nah, kalian bisa tanya ke dia, gimana kalian tuh pertamanya bisa ngomong lah ke dia, kamu kenapa kok nggak bagi gini dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya orangnya males dan lain-lain, emang dia udah nggak peduli sama sekali. Nah, menurut aku itu fine banget kalau kalian mau berusaha untuk memimpin kelompok tersebut, karena emang teman kalian tuh emang yang nggak mau gitu loh guys. Dan jadi itu kenapa kalian tuh nggak harus jadi pemimpin untuk bisa memimpin, karena dalam kelompok
kelompok biasa aja banyak juga mungkin kelompok yang nggak ada leadernya atau ya udah pokoknya dibagi kelompok aja gitu, nggak tahu siapa leadernya. Nah, itu kalau misalnya kalian memang apa ya, kalian tuh pengen bisa memimpin dan lain-lain, dan kalian juga kayak, ih ini kok berantakan sih, kenapa nggak gini aja. Nah, itu kalian tuh bisa kayak ngomong gitu ke teman-teman kayak enaknya gini deh, gini. Jadi kalian tuh bisa ngebantu ngarahin teman kalian walaupun kalian tuh bukan pemimpin tersebut gitu, guys. Gimana sih? Mungkin gimana? Itu pengalaman aja sih. Jadi buat teman-teman yang belum punya kesempatan untuk jadi pemimpin, ya nggak apa-apa guys, kalian lakuin aja sebisa kalian di kelompok itu. Karena nanti lama-kelamaan jiwa kepemimpinan itu akan tumbuh sendiri gitu. Gimana nih kalau Brian, gimana Bray? Kalau aku ya, hampir mirip sih ceritanya sama Kak Cafa ini ya. Jadi pernah nih, aku ada retreat gitu. Aku peserta nih sebenarnya, bukan termasuk dalam panitia itu. Tapi kebetulan ada temanku nih di bagian kayak sound gitu, bagian perlengkapan, yaitu kayak kebingungan gitu. Nah, kebetulan yang jadi panitia itu kenal sama aku. Nah, aku juga kebetulan ada pengalaman juga di bidang perlengkapan, di bidang sound gitu. Nah, nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba temanku manggil gitu. Bray, sini, tolong bantuin. Ya kan aku bingung gitu kan, bukan panitia, bukan apa, tapi diminta tolong bantuin. Nah, habis itu sama ketuanya datang kan, ketua dari perlengkapan itu. Terus tiba-tiba, yaudah bantu aja gitu. Jadi kayak di situ kayak kesannya jadi pemimpin juga sih gitu. Agak unik ya emang ya. Gitu sih. Ya, daripada kita dari tadi kan bahasnya tuh berat-berat banget ya. Makanya sekarang itu kita memberikan intermezzo cerita-cerita, karena kan mungkin banyak lah yang sama-sama gitu pengalamannya. Iya. Mungkin teman-teman bisa peregangan dulu kali ya. Ini banyak duduk gitu ya, peregangan boleh deh. Ini diputar-putar dulu ya, biar nggak capek gitu ya. Atau teman-teman yang biasanya juga udah kelas terus ya tiap hari duduk berjam-jam. Nah, kali ini kita nggak mau menambah beban hidup kalian dengan materi yang berat gitu. Jadi kalian tuh bisa relax gitu. Iya. Gimana guys? Udah lebih mending atau masih panas ini menyerap bahasan-bahasan hari ini gitu. Mungkin teman-teman bisa minum dulu ya, yang mungkin ada minum di sebelahnya bisa sambil minum. Dibawa relax aja guys, santai. Nah, mungkin kita bisa lanjut ya sekarang ya. Sekarang kita nggak keras ya, udah pertanyaan ke-7 nih. Oh, ini. Kak, aku tuh punya leader, terus dia kasih tahu materi tugasnya itu salah penyampaiannya. Terus di timnya membenarkan bahwa tugas itu salah. Terus dia marah-marah bilang, yang di sini leader itu kan aku. Terus itu kayak gimana? Siapa nih? Aku dulu mungkin ya. Ya, boleh. Oke. Ya, kita sebagai manusia, seperti yang aku bilang tadi, selalu aku katakan bahwa kita tetap manusia gitu loh. Manusia yaitu, ya nggak ada yang sempurna dari manusia gitu. Kita juga bisa melakukan kesalahan. Nah, kalau tesnya seperti ini, penyampaian tugasnya salah, terus waktu diingatkan, terus dia marah, ya itu tergantung karakternya dia gitu loh. Tapi selagi kita sudah mengingatkan, kita berani untuk berkata bahwa itu tuh salah, terus kita membenarkan, ya yang leader itu adalah kalian gitu teman-teman. Kalau leadernya case-nya kayak gitu, dia marah-marah terus sampai bilang I'm the boss gitu kan, ya itu bossy banget gitu loh. Dia adalah bos, bukan seorang leader, karena seorang leader itu mendengarkan masukan yang dikatakan oleh anggotanya. Kayak gitu sih dari aku. Kalau Kak Stanley, gimana Kak? Jangan tegang-tegang dong Kak. Iya, aku setuju Kak sama yang dibilang sama Vito. Kita tuh semua manusia. Mungkin benar juga yang dikatakan Vito, berarti kalian bisa langsung kayak lihat gitu loh. Ternyata pemimpin yang ada di grup kalian itu bukan seorang pemimpin yang baik. Dia hanya merupakan seorang bos. Karena memang kalau dia seorang pemimpin yang baik, maka dia akan sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang diberikan sama anggota-anggotanya. Nah,
Tapi juga kalian harus lihat lagi, cara kalian menyampaikan kritik atau saran itu juga penting menurutku. Karena mungkin kalian tipe orang yang, kayak tadi aku bilang, langsung straight to the point, kalian langsung ngomong apa yang menjadi isi hati kalian, tanpa kalian menimbang-nimbang dulu, kata-katanya diperbaiki dulu. Makanya aku bilang kayak tadi, komunikasi itu sangat penting. Cara kalian mengemas kata-kata. Mungkin aja leader kalian, ya namanya manusia, mungkin dia bisa emosi. Mungkin waktu salah satu anggotanya ngingetin kayak, ini salah gitu. Mungkin dia kayak langsung emosi, loh, kamu ini siapa? Maksudnya, ya secara prinsip itu memang salah. Memang seharusnya dia mendengarkan dulu. Kayak bisa mendengarkan dulu. Tapi tetap saja komunikasi itu kan sifatnya dua arah. Kalau kalian bisa mengkomunikasikan dengan baik, ya kita berharapnya di sini leadernya juga mau mendengarkan dengan baik. Tapi kalau seperti kayak Kak Vito tadi bilang, dia langsung marah-marah atau nggak mau mendengarkan, ya berarti dia nggak memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Dan kalian cukup tahu aja sampai situ. Mungkin suatu saat waktu keadaannya sudah reda, kalian bisa ajak ngomong empat mata, kalian jelaskan tentang masalah yang terjadi di hari sebelum-sebelumnya itu, supaya dia tuh bisa sadar. Karena ya mungkin susah ya untuk merubah orang yang dari personality-nya sendiri, itu susah untuk menerima kritik dan saran. Gitu sih menurutku. Oke, jadi kesimpulannya guys, kalau misalnya ada teman kalian yang kayak gitu, nah kesimpulannya guys, kalau misalnya ada teman kalian yang kayak gitu tuh, yang kayak marah-marah, bilang yang I'm the leader here, ya. Nah, kalau kalian kayak ada temen yang kayak gitu, yang kayak ngomong, I'm the leader, I'm the boss, terus nggak mau dengar kritik saran. Nah, mungkin saranku kayak di ini ya, kalau tadi yang seperti disampaikan, kita harus ini menegur ya. Tapi kalau misal emang waktu itu keadaan udah panas, ya kita nggak bisa apa-apa, kita cuma bisa mendoakan. Tapi kalau sudah keadaan reda, baru kita bicarakan lagi, gitu ya kira-kira. Oke. Nah, lanjut di pertanyaan berikutnya nih. Kalau misalnya kita udah terlanjur kayak ngatain anak organisasi atau adik kelas dan udah minta maaf, tapi mereka nggak ada respon sama sekali, itu gimana ya Kak kira-kira? Mungkin bisa dijawab dari Kak Stanley dulu. Oke. Ini ya agak lucu juga ya dikatain adik kelasnya. Ya mungkin waktu itu kalian terbawa emosi atau apa. Oke, selama kalian sudah bisa meminta maaf dan mengakui kesalahan kita atau kesalahan kalian ke adik kelas tersebut, ya menurutku itu sudah bagus. Di sini aku maksud bagus adalah kalian mengerti kalau kalian itu salah, kalian mengerti kalau kalian ngatain itu nggak benar. Mungkin itu jadikan pelajaran aja untuk lain kali. Ya jangan dikatain, mungkin tegur dengan baik, tegur dengan kata-kata. Apalagi misal posisinya di sini kalian itu seorang leader atau pemimpin dia di suatu organisasi, dia kayak junior kalian, ada baiknya kalian nggak langsung ngata-ngatain, mungkin bisa ditegur dulu, diajak ngomong dengan baik. Kalau sudah kalian minta maaf dan mungkin dia masih belum ada respon, ya sudah, kalian tunggu aja. Yang penting kan kalian sudah menyampaikan, itikat kalian sudah baik, mungkin dia masih sakit hati atau mungkin masih belum bisa kayak membuka hati untuk menerima permintaan maaf dari kalian, ya nggak apa-apa, biarin aja. Biarin dia tenang dulu, situasinya sudah enak, mungkin suatu saat nanti bisa diajak ngomong lagi. Yang penting kan kalian sudah mengakui dan minta maaf gitu. Gitu, bisa menambahkan. Ya, terima kasih Kak Stanley. Ya emang benar apa yang dikatakan Kak Stanley ya teman-teman. Aku setuju karena sikap jiwa kepemimpinan itu, ya seperti aku bilang tadi, bukan hanya dari seorang leader gitu teman-teman. Dari kalian bisa mempelajarinya dari perkataan kalian bahwa kalian itu menyakiti hati seseorang, kalian baca dari itu, tetapi sikap yang dilingkarin adalah kalian berani bertanggung jawab, kalian berani untuk minta maaf, kalian mau untuk mengakui kesalahan kalian kayak gitu. Itu yang menggambarkan bahwa kalian itu mempunyai jiwa kepemimpinan kayak gitu teman-teman. Itu sih dari aku. Jadi ya yang penting kita sudah sadar ya kalau kita ini sadar salah dan kita sudah minta maaf. Mungkin kalau nggak ada respon, mungkin kita bisa bicarain baik-baik lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya berikutnya ya. Oke, sorry guys, tadi ada bocor suara dikit. Nah, ini
ini tentang itu tuh, tentang masalah hati, masalah hati. Aduh, masalah remaja ini. Masalah hati nih. Nah, gimana cara menguatkan hati dari kata-kata yang membuat kita sakit hati dan menghindari menangis ketika menerima kritik? Aku mungkin bisa menjawabnya ya. Duluan, bagaimana caranya menguatkan hati dari kata-kata yang membuat kita sakit? Ya sebagai leader ya teman-teman. Ya pasti ya itu tadi, kita harus mau menerima kritikan dari orang, kita harus mau menerima saran dari orang lain, dari anggota kita. Selagi kita tahu dan kita paham betul bahwa kritikan itu yang membangun, bukan kritikan yang mencela atau kritikan yang malah menjatuhkan, teman-teman. Nah, kalau kritikan yang malah menjatuhkan, ya udah, teman-teman nggak perlu sakit hati, karena kritikan orang-orang yang menjatuhkan itu adalah salah satu indikator bahwa mereka itu iri dengan kita, mereka iri dengan pencapaian yang kita sudah dapat, mereka iri dengan apa yang sudah kita hasilkan dari usaha jerih payah kita. Jadi nggak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa kita itu sakit hati gitu teman-teman. Karena kalau orang mengkritik pasti adalah hal yang baik. Kalau orang yang mengkritik hal yang buruk, maka dia adalah mencela kayak gitu teman-teman. Dan kita juga mengatakan bahwa janganlah kita mendengar orang-orang yang berkata-kata kayak gitu-gitu itu yang membuat kita malah down, membuat kita malah sedih kayak gitu teman-teman. Kayak gitu sih, kita menguatkan hati kita. Kita juga perlu berdoa ya teman-teman buat memilah-milah kritikan mana yang menurut kita membangun gitu. Karena apa yang menurut kita membangun belum tentu membangun menurut Tuhan kayak gitu. Makanya kita harus mengomunikasikannya supaya nggak menimbulkan asumsi-asumsi itu tadi kayak gitu teman-teman. Nah, Kak Stanley nih mau menambahkan Kak, silahkan. Oke, mungkin yang bisa aku sampaikan sedikit aja, singkat aja. Ketika kita menerima saran kritik yang mungkin nggak membangun, cukup disaring aja. Jadi kita harus sebagai seorang pemimpin itu harus pintar-pintar menyaring. Kita harus pintar-pintar memilah kayak yang Vito bilang, mana yang bisa menguatkan kita, mana yang bisa membangun kita, mana yang bisa menjatuhkan kita. Tapi ya kembali lagi, kita nggak bisa mengontrol mulut semua orang. Kita nggak bisa mengontrol semua perkataan orang, tapi kita bisa mengontrol telinga kita. Kita bisa mengontrol kapan kita waktunya menutup telinga untuk kritik-kritik yang tidak membangun itu. Jadi ya memang susah mendapatkan kritik-kritik pedas atau mungkin kritik-kritik yang menjatuhkan, malah menjatuhkan mental kita sebetulnya. Tapi ya Tuhan itu pasti bisa menguatkan kita. Jadi ya benar kata Vito juga, kita harus berdoa, kita komunikasi dengan Tuhan, dan yang kedua adalah memilah mana yang baik, mana yang bisa membangun, mana yang hanya sifatnya itu cuma menjatuhkan kita atau iri kayak yang Vito bilang, iri sama kita, pingin kita jatuh dan lain-lain. Gitu sih. Berarti kalau aku simpulin kayak orang-orang yang jelekin kita, yang ngata-ngatain kita itu bisa jadi kayak haters gitu ya. Mereka itu iri gitu ya. Kayak dia itu ya iri gitu kan. Biasanya kayak ada yang bilang orang-orang yang ngejek itu biasanya kayak nggak bisa apa-apa. Bukan nggak bisa apa-apa sih, mungkin kayak nggak sehebat kita gitu ya. Makanya dia cuma bisa ngejek-ngejek gitu ya. Terus selain itu kita juga bisa mengontrol telinga kita ya, supaya kita tetap kuat sama perkataan-perkataan itu ya. Kita harus bisa tegar gitu ya. Oke. Udah banyak ya pertanyaannya ya. Sekarang kita cerita-cerita lagi aja yuk. Sekarang tanya Brian coba ya. Ada nggak pengalaman panitia atau ya jadi pemimpin gitu yang paling berkesan gitu, atau yang mungkin ada cerita lah yang menarik gitu? Pemimpin. Apa ya? Mungkin ini sih. Aku jadi pas SMA itu, kelas 2 SMA itu pernah, kan aku ikut organisasi tuh. Nah, kebetulan waktu itu aku dipercaya tuh jadi ketua ini, si perlengkapan. Nah, awalnya waktu ditunjuk itu apa ya? Ditunjuknya bukan kayak sukarela gitu, kayak kamu mau nggak jadi ketua perlengkapan gitu. Terus aku bisa jawab mau nggak gitu. Bukan, tapi langsung ditembak gitu. Jadi langsung dipilih hari H, jadi ketua perlengkapannya siapa, langsung dipilih aku. Nah, waktu pertama tuh aku kayak kaget kan, pasti kaget. Terus kayak nggak nyangka juga, kayak aku sendiri nggak yakin gitu. Aku sampai nangis-nangis ngomong nggak yakin bisa gitu. Tapi kayak ya dikuatkan juga sama kayak senior-seniorku sebelumnya. Nggak apa-apa, coba dulu. Kita milih ini juga ada pertimbangan kok. Kita yakin kita bisa. Dan akhirnya aku jalanin dengan sepenuh hati, terus aku juga minta pertolongan Tuhan.
Dan akhirnya lama-lama aku enjoy di situ. Aku bisa mendapat banyak pelajaran juga di situ, banyak teman juga. Itu sih kira-kira. Kalau kamu, Caf, kira-kira ada nggak? Wah, gimana ya? Kalau aku tuh pengalaman tuh banyak, cuma lupa ceritanya gitu loh. Gimana ya? Aku tuh short term memory. Jadi lupaan. Mungkin Kayak yang berkesan. sekilas gitu loh. Tapi ya lupa. Suruh cerita juga bingung mau ceritanya gimana. Apa ya guys, sekilas itu. Nggak tahu deh. Sungguhan Mungkin lagi. kalau dari Kak Blank Stanley dan banget. Kak Vito nih, kalian mungkin pernah punya pengalaman nggak? Mungkin ada sih pengalaman, tapi ini agak ya jangkanya lama. Kan waktu dulu awal pertama kali, mungkin ini pertama kali menjadi seorang pemimpin yang lumayan sifatnya, ya konteksnya lumayan besar lah. Jadi waktu itu jadi pemimpin band di SMA, jadi mengikuti beberapa lomba gitu kan ya, tujuannya band ini. Terus ya memang untuk mengatur anggota atau kayak mengayomi anggota kita tuh agak berat, apalagi waktu kita ketemu dengan orang yang keras kepala. Orang yang keras kepala itu menurut aku ya nggak yang gimana-gimana juga sih. Cuman maksudnya yang aku alamin sama temanku yang keras kepala banget itu lumayan susah dan kita sering kali bertengkar karena hal-hal yang kecil. Misalnya dia kan main drum. Aku sering kali kayak bilangin, kamu jangan berisik kalau main itu waktu kita nggak lagi latihan, jangan berisik, jangan main-main sendiri, jangan itu kalau ada guru lagi ngomong atau teman lagi ngomong itu ya hargai, jangan kamu main-main sendiri. Tapi itu kayak susah sekali gitu diomongin. Aku sudah ngomongin berkali-kali, tiap kali latihan, tiap kali ada event atau apa, aku sudah selalu bilangin dia. Tapi kayak itu dia nggak pernah dengerin. Jadi sampai suatu hari akhirnya aku capek, aku diemin aja. Selama berhari-hari dia mau ribut mau apa, aku biarin aja. Sampai suatu hari dia tanya, kamu kok gak pernah negur aku lagi? Terus ya aku jawab toh kayak, ya aku sudah capek negur ya, kamu gak pernah nganggep juga kalau misalnya ditegur sama teman-teman satu bandmu, nggak cuma aku toh. Jadi akhirnya dia mulai saat itu dia mulai bertobat teman-teman, dia tidak lagi berisik waktu main drum. Itu salah satu pengalaman yang unik dan mencapaikan mungkin ya. Mungkin Vito bisa sharing pengalamannya sedikit. Vito anak drum kan ya? Yes. Aku anak mama dong, anak orang tua. Waduh, nggak salah. Apa mama? Anak drum berarti mama aku drum dong. Waduh. Oh iya, aku mau cerita sedikit juga. Waktu aku SMA, aku kan juga ikut PD ya teman-teman, persekutuan doa. Nah itu aku disuruh untuk memimpin jalannya persekutuan doa itu teman-teman. Nah di situ juga aku rasa itu menjadi kali pertamanya aku merasa kalau aku itu terlalu bosi gitu teman-teman. Terlalu bosi karena ya kita tahulah tipikal anak SMA kan ada yang males, mager, kayak gitu-gitu teman-teman. Nah dari itu aku sampai makul gitu, sampai nggak makul sama anggota-anggota kayak gitu ya teman-teman. Tapi dari situ aku juga belajar bahwa ini tuh buat Tuhan gitu loh. Ini tuh bukan buat kita, ini tuh buat Tuhan. Jadi di situ aku juga mau minta maaf sama teman-temanku. Aku minta maaf ya kalau aku pernah salah kata, aku pernah terlalu memaksa kalian. Ya aku bilang kalau ayo mari kita bersama-sama nantinya ke depannya gitu. Itu sih dari aku belum pernah nangis kayak ceritanya Brian gitu. Oke. Wah, banyak ya ceritanya. Kalau aku tuh sering banget nangis waktu panitia. Sering, karena kayak stres aja, terus juga apa ya, banyaklah masalah pasti terjadi. Tapi di situ tuh kita belajar banyak banget. Jadi kalian tuh harus coba lah. Dan nggak cuma dapat pelajaran aja guys. Ini contoh salah satu teman kita di sini, narasumbernya ada yang dapat itu guys, dapat ini guys di Paskah itu guys. Dapat pacar guys. Itu mungkin poin plusnya ya mungkin. Kalian tuh nggak cuma dapat pengalaman aja, tapi kalian tuh lumayan dapat kenalan-kenalan baru, terus yang akhirnya tumbuh menjadi cinta gitu. Tapi perlu kita ingat lagi ya guys, kita jadi pemimpin tujuannya untuk memimpin juga, untuk apa? Membantu tim itu untuk mengembangkan diri juga ya. Terus sama mungkin untuk kalau misal kalian mendapat kritikan yang tujuannya baik atau itu pasti sangat membangun buat kita. Nah, pastinya kritik-kritik yang baik itu menggunakan kata-kata yang baik juga dan tidak menyerang pribadi itu. Nah,
Jadi kalau kalian mendapat kritikan itu, jangan semua kritikan ditolak. Kalian semua itu harus diterima gitu. Tapi kalau misal ada yang kayak salah atau nggak benar, ya itu jangan didengerin, gitu guys. Benar, karena kalau didengerin itu tambah busuk sendiri guys. Karena aku dulu juga pernah berpengalaman seperti itu. Jadi kayak ya itu nggak benar, tapi aku tuh dengerin sampai aku tuh nangis-nangis sendiri. Padahal itu nggak seperti itu. Itu hanya mereka yang kayak mencela gitu loh. Nah itu jangan sampai diri kalian yang habis karena celaan orang. Jadi kalian benar-benar harus memilah dengan baik apa yang perlu didengarkan dan apa yang nggak perlu didengarkan. Tuh. Nah, nggak kerasa ini udah jam berapa ini? Udah jam 12 lebih 17. Gila, udah siang ya. Iya, udah lama ya ternyata ya. Banyak pertanyaan yang udah kita bahas juga ya. Jam 11.17 ya? 11.17. Beda. Oh, iya, fun fact ya teman-teman. Ini Kak Cafa ini sudah tidak ada di Surabaya. Dia lagi ada studi di mana, Kak? Di luar negeri ya pokoknya ya. Beda jam. Iya. Nah, kita hari ini bisa belajar banyak ya hari ini. Kita bisa merefresh lagi materi-materi yang ada di minggu-minggu awal ini. Nah, ini sebenarnya sih kita masih punya banyak pertanyaan ya, tapi mohon maaf banget karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menjawab satu-satu. Nah, nanti bagi teman-teman yang sudah bertanya dan menyertakan namanya, pertanyaan teman-teman itu akan dijawab secara personal oleh narasumber kita melalui kakak-kakak mentor kita. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya ulang, bisa menginput pertanyaan kalian beserta namanya di link yang ada di kolom komentar ini, di kolom chat ini. Nah, jangan lupa dikasih nama supaya orang yang bales nanti udah tahu alamatnya kemana. Karena kalau kalian nggak kasih tahu nama kalian juga bingung nih yang jawab. Salah sambung ya ntar ya. Ntar salah alamat, lagu dong. Oke. Nah, mungkin ada pepatah dari Kak Stanley atau Kak Vito, closing statement gitu lah ya, ringkasan dari hari ini gitu. Mungkin ada? Oke. Seorang leader adalah bukanlah orang yang paling nomor satu di dalam suatu organisasi, tetapi seorang leader adalah dia yang mau menjadi paling rendah di kelompoknya, yang mau melayani semua anggota kelompoknya. Kayak gitu. Kalau Kak Stanley gimana nih, Kak? Oke, mungkin singkat aja, untuk menjadi pemimpin itu berat, iya, tapi bukan mustahil. Yang artinya nggak bisa untuk kalian lakukan. Dan intinya adalah, kayak aku bilang tadi, coba dulu. Jangan pernah takut, lakuin aja dulu, start aja dulu, selalu ada pertama kali untuk semua hal. Dan lakukanlah dengan sepenuh hati. Berkomitmenlah dengan tanggung jawab yang udah kalian terima. Gitu. Oke, jadi semoga teman-teman bisa mendapatkan firman makna yang baik dari hari ini ya. Bisa tertanam di hati kalian, bisa diingat juga. Oke, minta tolong mungkin untuk Kak Vito bisa menutup Q&A hari ini dengan doa berkat. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan, kami dapat melaksanakan Q&A pada siang hari ini Tuhan. Urapi kami Tuhan, berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan, supaya apapun yang kami diskusikan pada hari ini Tuhan, dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, untuk melaksanakan aktivitas lain Tuhan, kiranya Kau menyertai kami Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan, Kau melindungi kami Tuhan atas segala apapun yang akan kami lakukan setelah ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga ingin menerima berkat daripada Engkau. Mari teman-teman kita mengangkat tangan. Terimalah, pulanglah, terimalah berkat dari Bapa, dari Yesus Putranya, dan dengan persetujuannya dengan Roh Kudus, memberkati segala aspek kehidupanmu mulai hari ini, besok, dan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mari pada teman-teman yang percaya, mari bersama-sama mengatakan amin. Amin. Oke, jadi sekian dulu ya dari kami. Karena ini sudah siang juga, kalian mungkin sudah lapar ya, kepingin makan. Jadi kami pamit undur diri. Saya Brian. Saya Cafa. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online Teens. Ya, dan terima kasih guys. Happy Sunday and God bless you. Happy Sunday. Thank you Brian sama Cafa. Thank you. Thank you juga untuk narasumber kita. Sama-sama.